أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita muliakan, hormati guru kita Al-Mukarram Kang Guru Sahwan Habibullah, semoga Allah Taala senantiasa menjaga beliau dan juga guru-guru kami yang hadir para asatidz di tempat ini yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Tingkatnya hadirin hadirat mengantar jenazah, semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Pertama-tama, walaupun dalam keadaan duka yang mendalam bagi kita semua atas kepulangan daripada saudara kita almarhum Bapak Jamal Dede, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kekician sisi Allah untuk yang kelungkuh berupa nikmat kesehatan, kemudian kesempatan bau setegadu untuk menjalankan perintah Allah, kewajiban kita yaitu mengantar jenazah saat ini. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan pengorbanan beliau hingga tiang kelungkuh makin merasakan nikmatnya yang namanya Islam, nikmatnya yang namanya iman. Itu sebab perjuangan bagi Nabi Muhammad SAW. Mari tiang bapak jamaah, kita sekarang berada di makbarah ini untuk menjalankan satu perintah Allah, sunnah baginda Nabi SAW, yaitu mengurus jenazah, antaranya menguburkan jenazah saudara kita, ya. Tiang juga ini Bapak Jamal yang kenal dekat. Jadi kita pun sebenarnya harus iri sama beliau, karena beliau ini mendapatkan dua kemuliaan dengan Allah. Yang kita ini makin kita tahu menjaga kematian. Namun beliau insya Allah akan bebaskan dari azab kubur. Amin. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa wa Allah fitnatal qabr. Kata Nabi, saya sak mati di Jumat atau malam Jumat, maka pasti kebebasan anak azab kubur. Amin. Maka dulu ini malam Jumat, habis yang pengajian rutin dari datang di telepon, insyaallah ya, malam Jumat. Jadi janji Rasulullah pasti, Allah dan Rasulullah mustahil bohong, pasti. Maka beliau ini insya Allah dengan husnuzon kita Allah bebaskan dari azab kubur. Amin. Saat kedua kemuliaan beliau ini meninggalkan kita dalam keadaan sakit perut. Nabi bersabda, waman mata fil batn fahuwa syahid. Saya mati dalam keadaan sakit tiang pasti mati syahid. Maka beliau dua kemuliaan. Seharusnya ada keirian, kita tidak tahu kemudian kematian itu, tapi beliau masya Allah mati dalam keadaan dua kemuliaan semakin tinggi. Mati dalam keadaan di malam Jumat dan mati dalam keadaan ujian sakit perut. Maka kematiannya syahid akhirat, artinya akan mendapatkan pahala syahid dan kemudian ia akan dijamin masuk surga oleh Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah hadisnya, sakit perut maksudnya baik perempuan yang mati dalam keadaan melahirkan atau orang yang sakit apapun, sakit tiang intinya sakit nafsi pun perutnya itu, maka dapat fadilah syahid, dapat fadilah syahid. Makanya keutamaan yang Allah SWT berikan kepada beliau, Nabi jaga amalan itu tahu ya. Nabi pun amalan seorang hamba ini hanya Allah yang tahu, sehingga Allah pilih dia dalam kematian yang bagus mana itu. Nah, kemudian juga ya, yang kedua ini setiap ada kematian ini harus kita ingat ya, bahwa tiang pelunggu ini pun pasti garis mata. Jadi itu makin tinggi garis semenit, 2 menit, sejam, 2 jam setelah ini kita tahu. Yang jelas pasti ini yang akan mati. Hingga Allah sendiri yang berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa, dha'iq artinya pasti rasa secara kematian ini. Maka kata ulama, dengan mati ini secara rasa ini sakit, yang kalimatnya dha'iq, jadi pasti terasa. Makanya malaikat maut kebetulan tiba Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dicabut nyawanya, ditanya ngombe wahai Musa, waktu tiang cabut nyawa. Apa kata Nabi Musa? Marah ibarat bebek terluke hidup-hidup. Bebek terluke hidup-hidup. Nah kan satu tampilan, satu perumpamaan, marah ibarat dengan saat bertangkong, kemudian tren niki terbelah dua, ini tren ini terbelah dua, tanjengan kita lepas lengan atas dalam tangan kampung tren niki,
berdosa, mungkin sakit. Lebih sakit dari itu yang namanya sakaratul maut. Maka Rasulullah waktu beliau dicabut roh beliau itu oleh malaikat maut 3 kali berhenti. Beliau katakan berhenti dulu, sakit bahasa Nabi. Maka apa kata malaikat maut, ya Rasulullah, niki yang paling ringan. Di narak cara itu cabut nyawa, cabut ruh seringan ini. Tapi sakit wahai malaikat maut, kata Nabi. Lalu Nabi berdoa saat itu, Allahumma syaddid mauti wa khaffif ummati. Ya Allah, aku reda tumpukan sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku agar umatku merasakan ringannya sakaratul maut. Itu doa Rasulullah ketika beliau wafat. Maka kata ulama, sakit memang sakaratul maut ini, tapi kenapa kok orang tidak merasakan? Karena sebenarnya pasti sakit. Itu namanya sakit, itu dalam tafsir sakit, ini dia sakit. Cuman Allah ringankan sakitnya dengan cara kedatangan keindahan surga, datang kenikmatan surga. Maka ibarat mungkin sampun dengar cerita zaman Nabi Yusuf, Arab dengan ini enak Nabi Yusuf ini dengan nuke apel gimana bisa iris dirasa dan nidah gimana bisa iris istilahnya saking gagahnya Nabi Yusuf menunggu dengan saat sakaratul maut. Ya sakit sakaratul maut lagu dia nidah saking kedatangan kenikmatan surga waktu sakaratul maut. Nah, itulah bagi orang-orang yang taat, karena sebab doa Rasulullah, doa Nabi, Allahumma syaddid mauti wa khaffif ummati. Ya Allah, aku rela, maksudnya syarah hadisnya doa ini, aku rela ditimpakan sakitnya sakaratul maut umatku kepada diriku agar umatku merasakan ringannya sakaratul maut. Kemudian yang terakhir, bahwa setiap ada kematian yang kita temui sebutan jari sedikit, yakin bahwa kita pun akan merasakan. Kamu terdengar pengumuman di kematian, ingat kita bukan sebenarnya pengumuman. Namun terseriuk marak niki perang pemilu bertahan, ingat kan sebenarnya kita punya tertahan. Pasti semua kita di sini akan meninggal dengan kekal di dunia ini. Dan kemudian yang atas nama keluarga dan keluarga yang Pak Jamaluddin niki, bahkan beliau masya Allah waktu beliau sakit yang jenguk niatnya ini biru ngaji dokter guru bahasa ngomong sehat yang biru ngaji Ustaz. Kemudian beliau ini walaupun begitu tapi beliau ini manusia sosial, yang tunggu pasti bercanda tawa bermasyarakat itu pasti harap. Maka oleh karena itu mungkin ada bapak ibu semua yang mungkin pernah tersinggung dengan ucapan perilaku beliau, mohon dimaafkan kita maafkan beliau, mungkin ada perasaan kita yang pernah tersinggung dengan perbuatan ataupun ucapan beliau. Dan terakhir kita manusia ini sekarang butuh sekarang keuangan, bisnis, saling pinjam meminjam, saling tidak. Maka mengharap nanti masalah hutang-hutang ini mohon diikhlaskan menentu, kalau bisa diikhlaskan. Tapi kalau itu besar mungkin berat, takut nanti sia-sia mengikhlaskan, kalau berat datang keluarga bagus-bagus musyawarah untuk mengharap masalah hutang-hutang. Begitu pun sebaliknya mengharap Kevin beliau di depan ini penting. Mungkin karena diharap dengan tahu beliau sudah meninggal tentu itu, karena cuma jadi beban datang dari keluarga ini tiarap simpan kayak tiang atau tiang pernah berhutang sama beliau. Oleh karena itu kita bagus-bagus datang ke keluarga, kami pun keluarga insya Allah akan terima dengan baik. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan benar dan itu dari Allah, salah dari kedua panitia ini.